4376, mahasiswi Raden Patang Palembang, program studi Al-Quran Hadis. Saya akan menyampaikan materi pembelajaran rahmat dan kekuasaan Allah melalui Quran Surat Asy-Syams di kelas 7. Asal instansi saya adalah MTS An-Nizamiyah Jalabuan Pandeglang, Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Baiklah, kira-kira hari ini siapa teman kami yang tidak hadir? Sekian ya. Baiklah, ibu akan absen dulu ya. Pak Isnakbar, Ade Arifah Aulia, Ahmad Raihan Mustafani, Istri Nuraniza, Ismail Nisa, Hati Maulidah, Kemnya Listrik, Usuka Banoka, Ira, Muhammad Rizky, Arifin, Eka Supriyadi, Muhammad Yafi, Muhammad Septian, yang saya Paya, Naila Arafah, Nurul Ilmi Hasanah, Ocha Pausia, Restu Akbar Sanita, Dia Tersantin, Siti Abdul Rizky, Siti Abdul Sisa, Siti Abdul Sisa, Ali Alamnya, Diana Mina Setiawati. Terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan pastikan dulu kalau kamu itu sudah siap, ya. Jadi, silakan berdiri terlebih dahulu untuk merapikan baju, kemudian bangku, ya. Yuk berdiri. Akan merapikan bangku yang rapikan, kemudian baju. Semuanya? Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kalau kita awali dengan bersama-sama berdoa. Untuk memimpin doa, Ibu Riyad Basarudin untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan, kita mendapatkan keberkahan ilmu. Selanjutnya, materi untuk kali ini adalah tentang rahmat dan kekuasaan Allah. Tapi sebelumnya, sebelum kita menyajikan atau menampilkan ayat-ayat tentang rahmat dan kasih sayang Allah, mari kita simak bersama-sama. Ibu akan menampilkan Quran Surat Asy-Syams
paragraf ini adalah berkaitan dengan kekuasaan dan nama Allah. Jadi kita akan mempelajarinya dengan bersama-sama. Kita surat Asy-Syams ayat 1 sampai 15. Sudah siap yang untuk membaca? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian kelas 7 sudah pandai membaca Quran. Mudah-mudahan dari satu huruf mengandung 10 kebaikan. Selanjutnya kita juga mendapatkan keberkahan yang lebih banyak. Oke, ayat-ayat tadi menjelaskan tentang kebesaran dan kekuasaan Allah. Di antaranya Allah menciptakan penerangannya. Wal-qamari, Allah juga menciptakan yang matahari terbit dari sebelah di sebelah siapa yang menjalankan matahari itu? Bumi yang berputar atau matahari yang berjalan? Bumi yang mengelilingi matahari. Kemudian setelah itu, setelah matahari menuju senja atau tenggelam, kalau kita lihat di dasar laut, kemudian datang malam, yaitu bulan. Ya, bulan setelah ada matahari, tentu ada bulan. Kemudian kalau matahari ketika kita lihat nih oleh mata kita, siapa yang kuat melihat matahari? Tidak kuat. Kalau memandang bulan pada tanggal 15, kuat ya? Wajahmu bagaikan bulan purnama sedang dipandang mata. Kalau matahari jam 12 kita lihat sinar matahari, tidak ada yang kuat. Warna hari Allah juga menciptakan siang dengan segala aktivitas manusia, ya. Kemudian Allah juga menciptakan malam, ya. Tentu yang malam ditemani oleh bulan dan bintang. Kemudian kalau malam atau siang ditemani oleh matahari. Dan kemudian Allah juga menciptakan masamai. Berarti apa sama? Langit kokoh tanpa tiang. Ya. Langit kokoh tanpa tiang. Ya.
Oke. Selanjutnya Allah juga menciptakan wal-ardi, yaitu bumi sebagai hamparan. Berarti Allah ini bersumpah dengan 7 nama. Satu lagi, wa nafsi wa ma sawaha. Kalau Allah itu menciptakan nafs, apa maksudnya manusia? Tentu manusia itu berbeda dengan sifat makhluk Allah, ciptaannya berbeda dan makhluknya itu kan ada 3. Manusia itu beda dengan hewan, beda dengan tumbuhan. Semua makhluk itu ada 1. Manusia, hewan, Allah menciptakan 7 ini. Semua yang diciptakan Allah itu untuk manusia. Intinya manusia, apa yang harus kita lakukan? Manusia itu harus bersyukur, ya, dengan adanya rahmat, ya, rahmat dan kasih sayang Allah yang maha luas, maka manusia harus bersyukur. Kemudian setelah, bagaimana cara kita bersyukur? Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Bersyukur itu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Bersyukur itu bukan hanya kepada Allah, ya, pada ciptaan Allah, kepada sesama juga, ya. Kata hadis juga, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak berterima kasih kepada manusia, maka berarti tidak bersyukur kepada Allah. Oke, baiklah, dari pernyataan tadi yang Ibu jelaskan di belakang. Mari kita simak video berikut ini, ya. Matahari, bulan adalah ciptaan Allah. Bahkan kalian simak baik-baik. Kekuasaan Allah. Siang-siang begini, Ajma sedang mengeluarkan apa? Ajma sedang mencari Allah tuh. Kata orang-orang, Allah itu di atas. Itu tidak benar, Ajma. Allah tidak memilih tempat tertentu. Kalau begitu, bagaimana cara kita mengenal Allah? Kita bisa mengenal Allah melalui ciptaan dan kekuasaannya. Allah menciptakan alam semesta, bumi, matahari, bintang, dan makhluk lainnya. Dan dari semua planet yang ada, Allah menjadikan bumi sebagai tempat yang dapat dihuni oleh manusia, binatang, juga tumbuhan. Allah juga menjamin rezeki setiap makhluknya, seperti makanan bagi binatang atau tanah yang subur untuk tumbuh. Allah memberi kita rezeki dapat berupa makanan, kesehatan, juga pengetahuan. Manusia dianugerahi akal untuk berpikir. Dengan begitu, manusia dapat mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, terlebih tentang agama, sehingga manusia dapat hidup di jalan yang Allah ridhoi. Allah sangat berkuasa menghidupkan dan mematikan, kemudian membangkitkan kita lagi di hari perhitungan amal nanti. Siapa yang amal baiknya lebih banyak daripada amal buruknya, Allah berkuasa memasukkannya ke dalam surga. Oh, jadi semua itu kekuasaan Allah, ya Bu? Iya, Ajma, semua itu kekuasaan Allah yang harus Ajma yakini. Setelah kalian menyimak video tadi, nah Ibu akan memberikan LKPD, ya. Nanti di kelompok kalian maju untuk presentasi masing-masing, ya. Tapi sebelumnya, karena kalian ada yang ngantuk, Ibu mau cash briefing dulu, ya. Kalau Ibu siang berarti 2, kalau Ibu bilang malam berarti 3, ya. Tepuknya sudah siap? Siap. Sudah fokus? Fokus? Jika tidak ada yang ngantuk, yuk. Kalau siang berarti 2. Kalau malam cepet, ya. Siang, 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 siang,
aja. Baiklah, Ibu akan membagikan KPD. Kalian setelah itu presentase ke depan. Setelah kalian menyimak video tentang kebesaran dan kekuasaan Allah, Ibu akan membagikan secara berkelompok ini ya, LKPD. Silakan kalian isi, cermati pertanyaannya dengan baik. Kemudian nanti kalian akan presentasi per kelompok. Paham? Paham. Oke, Ibu bagikan nih. Lihat pertanyaannya, simak baik-baik. Tadi ada hubungannya dengan video yang Ibu tayangkan ya. Silakan diisi. Ayo udah. Ya, apa tanda-tanda kekuasaan Allah yang disebutkan dalam ayat dan video tersebut yang tadi kamu lihat ya, yang kamu lihat, yang tadi ditayangkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang jawaban dari yang telah kami diskusikan. Selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesudah mengetahui tanda-tanda kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang beriman akan selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Di dalam surah Asy-Syams juga telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia disertai ilham agar manusia berpikir. Sikap syukur tersebut dapat kita lakukan dengan bersemangat menuntut ilmu, senantiasa mengucap hamdalah ketika diberi kesehatan dan kenikmatan dan lain sebagainya. Adapun hadisnya yaitu man la yaskurun nasa la yaskurullah, artinya barang siapa yang tidak bersyukur berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dalam surat Asy-Syams juga dijelaskan mengenai kesucian jiwa. Kesucian jiwa ini harus terus kita rawat, jaga dan pelihara dari kekotoran. Tentunya dengan ketakwaan yang kualitasnya terus kita tingkatkan. Bentuk penyucian jiwa yang dapat kita lakukan adalah dengan memperbanyak zikir dan berdoa, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengetahui serta meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, ia akan merasa kecil dan selalu kurang apabila ia membandingkan dengan kekuasaan dan rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Orang yang memiliki sikap semacam ini akan selalu bersikap tawadhu dan menghindari sifat sombong. Sejatinya kesombongan akan mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala akan selalu pasrah dalam hidupnya. Ia akan selalu berbuat kebaikan dan tidak takut dengan siapapun dan oleh apapun dalam menegakkan kebenaran. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi dipresentasikan oleh kelompok 4 itu adalah cara kita bagaimana bersikap kepada Allah dan kepada sesama manusia. Jadi intinya kita tidak boleh memandang remeh orang lain, ya, tidak boleh sombong, ya. Terus apalagi tadi yang dipresentasikan kelompok sama kelompok sungguh keren ya. Banyak hal-hal yang menarik ya dari kelompok 4, yaitu diantaranya untuk menyucikan diri, menyucikan hati, menyucikan jiwa agar terhindar dari sifat-sifat hati, sifat-sifat kotor ya. Selanjutnya setelah kita mendengarkan dari kelompok 1, 2, 3, 4, mudah-mudahan hari ini ada yang dapat kita ambil pelajarannya. Hikmah dan tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan cara meningkatkan cara kita beribadah kepada Allah, ya, dengan cara melaksanakan perintah Allah. Dengan cara apa? Contohnya misalnya dengan cara apa ibadah itu? Apa? Salat. Siapa tadi yang jawabnya baru-baru? Contoh ibadah kepada Allah apa? Apa lagi? Iya. Contoh bersyukur kepada manusia. Abu Minahas. Apa? Berterima kasih kepada manusia dengan cara berinfak. Terus apa lagi? Setelah kita mempelajari Quran surat Asy-Syams yang tadi, begitu banyak ciptaan-ciptaan Allah yang dianugerahkan untuk manusia, maka sudah selayaknya kita harus bersyukur ya, dengan cara beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, ibadah itu kita lakukan di kegiatan kita sehari-hari. Oke. Nah, itu saja yang dapat kita sampaikan pada pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan sama-sama membacakan ayat hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ada yang masih kurang jelas dan kurang paham? Sudah. Memang kalian itu keren, luar biasa ya. Setelah pemaparan tadi yang Ibu paparkan, sudah jelas semua kan? Sudah. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Kita tutup dengan sama-sama membacakan hamdalah. Wassalamualaikum.